Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada siyama riyadatan linnufus wa tazkiyatan lilqulub. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kiramin, ayyuhal jama'al kiram, sahabat kiswah yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan puasa tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau dan sahabat beliau. Tentunya kita nantikan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Sahabat kiswah yang dirahmati Allah, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga merupakan ibadah spiritual yang melatih kita untuk melawan hawa nafsu. Inilah esensi puasa yang kadang tidak kita sadari bisa menjadi hilang, bisa menjadi tidak kita dapatkan hanya karena berbuka dengan cara yang tidak bijak. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pernah mengatakan bahwa puasa tidak hanya sekedar menggeser waktu makan kita, tapi puasa adalah melatih diri kita supaya kita bisa melawan hawa nafsu kita. Lantas setelah itu kita bisa mendapatkan cahaya ibadah. Beliau juga mengatakan, fal maqsudu minas shaumi kasrus syahwati wal farji, bahwa esensi tujuan daripada puasa adalah melawan hawa nafsu. Fa idzam tala'al batnu bima ladza wa taba qawiyatish syahwat, bahwa ketika perut kita ini dipenuhi dengan makanan-makanan yang lezat, makanan-makanan yang enak, justru akan memperkuat hawa nafsu kita. Wa dha'afa atharus syiyam, dan hal tersebut akan membuat sia-sia hikmah puasa yang telah kita jalankan. Sahabat kiswah yang dirahmati Allah, tentu saat kita berpuasa banyak sekali godaan-godaan, entah dari sosial media atau dari teman kita yang tidak berpuasa, yang membuat kita selalu ingin memakan makanan tersebut di saat berbuka puasa. Namun Imam Ghazali pernah mengkritik hal tersebut dengan beliau berkata, wa kaifa yustafadu minas shaumi fi qahri aduwillahi wa kasri syahwah idza tadaraka shaim 'inda fidrihi ma fatahu dhahwatan hari, yang artinya bagaimana mungkin seorang yang berpuasa bisa mendapatkan hikmah dari puasa ketika ia menuruti hawa nafsunya untuk memakan makanan yang tidak bisa dia makan saat berpuasa ketika berbuka puasa. Wa rubbama yazidu fi alwani ta'am, bahkan kadang mereka menambahkan menu yang beragam saat berbuka puasa, seolah-olah ia harus membayar lunas kelaparan mereka dan keinginan mereka saat berpuasa. Sahabat kiswah yang dirahmati Allah, tentu hal ini menjadi faktor yang mengakibatkan hikmah puasa yang berupa melawan hawa nafsu tidak terrealisasikan. Bahkan saat berbuka puasa mungkin ada yang sebelumnya ikut wartakjil, atau mungkin ada beberapa yang telah mempersiapkan beberapa menu berbuka puasa, namun pada akhirnya makanan tersebut tidak dimakan. Tentu hal ini merupakan bentuk berbuka berlebihan yang tidak dianjurkan dalam agama Islam. Berbuka secara berlebihan tentunya akan mengakibatkan dampak buruk bagi kita. Di antaranya adalah melemahnya semangat ibadah kita. Tentu kalau seorang yang berpuasa terlalu kenyang, terlalu berlebihan saat berbuka, sholat tarawihnya akan semakin berat. Yang kedua, dampak buruk tersebut adalah memperkuat hawa nafsu, yang padahal tujuan daripada puasa adalah melawan hawa nafsu itu sendiri. Dan dampak buruk yang ketiga adalah menjadi rentan terkena penyakit. Lantas, sahabat kiswah yang dirahmati Allah, bagaimana cara berbuka yang bijak? Tentu sudah banyak hadis-hadis
Sudah banyak suri tauladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah hadis yang berbunyi, "Kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru ala rutubatin qabla an yusalla. Fa in lam takun fatamarat, fa in lam takun hasawatin mimma." Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka menggunakan kurma sebelum beliau melaksanakan sholat maghrib. Ketika beliau tidak menemukan kurma, maka beliau akan minum air putih. Setidaknya dari hadis di atas kita bisa menyimpulkan 3 langkah supaya berbuka kita termasuk sebagai berbuka yang bijak. Yang pertama adalah berbukalah untuk pertama kali menggunakan makanan yang ringan, seperti yang dapat kita tauladani dari Rasulullah SAW, bisa menggunakan kurma atau menggunakan air putih. Yang kedua, tunda makanan berat setelah melaksanakan sholat maghrib. Hal ini juga bisa memberikan space pada perut kita supaya tidak kaget dan juga mudah mencerna makanan. Dan yang terakhir, jangan terlalu berlebihan saat berbuka. Berikan porsi yang seimbang, yakni 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minum, dan 1/3 lagi untuk udara atau nafas. Sahabat Kiswah yang dirahmati Allah, maka mari kita jaga hikmah puasa kita dengan cara berbuka yang bijak. Jagalah kesederhanaan kita dan kecerdasan kita supaya puasa kita bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.